Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Umat beriman yang terkasih, umatku yang ada di himpunan paroki Santo Antonius de Padua Kali, khususnya umat Allah yang ada di gereja ini, umat wilayah rohani, siapa-siapa yang dibuat ya? Fransiskus Assisi, Thomas Aquino, Santa Monica, dan Santo Yosef yang saya kasihi, serta umat Allah yang ada di rumah masing-masing yang mudah-mudahan mengikuti misa ini secara live streaming. Menjalani masa puasa adalah pekerjaan bergerak menuju dan tinggal bersama Allah. Maka sangat benar apa yang menjadi seruan surat puasa Bapak Uskup dalam di bawah judulnya semakin beriman. Maka kata semakin ini ada dia punya kualitas kerja yang kentara dan juga mudah-mudahan mendatangkan hasil. Sehingga menjalani masa puasa bukan cuma sekedar biasa-biasa menjadi beriman. Salah satu kata semakin berarti kita memang paksa diri untuk baku dapa dengan Tuhan. Di tengah kita punya keterbatasan, halangan, bahkan kondisi kehidupan, kita paksa diri baku dapa dengan Tuhan. Sehingga tidak ada rasa, oh boleh kok nak masuk gereja, COVID, oh boleh kok kita kok ada kerja, boleh nak masuk gereja. Tidak ada. Kata semakin itu berarti kita memang paksa diri untuk berjumpa dengan Tuhan. Yang saya katakan tadi, bergerak menuju dan tinggal bersama Tuhan. Tidak hanya sekedar begitu, ketika kita bergerak menuju dan tinggal bersama Tuhan, kita juga diharapkan dengar apa yang Tuhan sabdakan. Dan dalam bahasa bacaan Injil tadi, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ketika awan datang menyelubungi mereka, terdengarlah suara dari langit berkata, "Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia." Maka manifestasi atau pekerjaan kelihatan dari orang yang bertobat adalah dengar apa Tuhan bilang. Itu. Maka kalau yang kabal-kabal, nakal-nakal, tidak peduli, belum bertobat. Maka orang harus dengar apa yang Tuhan bilang. Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia. Maka efek dari pertobatan torang baku dengar. Sehingga mudah-mudahan ketika saya sampaikan sebentar, ada kerja bakti besok, kan biasa pastor orang bilang hamba Tuhan juga toh. Nah, dengar. Nggak usah banyak cerita, dengar. Apalagi kalau ada inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia, kepadanya aku berkenan. Apalagi pekerjaan yang kita buat di lahan misi Watu Pinantik adalah mentahtakan salib suci Yesus. Maka bukti pertobatan adalah dengar sabda Tuhan. Dan di samping itu kita juga ambil contoh dari Abraham. Dia dengar apa yang Tuhan minta, maka dia apa? Mempersembahkan yang terbaik, terindah dan istimewa untuk Tuhan. Itu diungkapkan oleh Abraham, mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya, karena Tuhan minta. Dan itulah wujud pertobatan yang sejati. Nyanda koncudu kalau Tuhan minta. Sehingga misalnya orang punya sekolah untuk tetap mendengarkan dan memberikan apa yang Tuhan minta, orang diharapkan sepanjang Rabu Abu sampai Jumat Agung belajar untuk mendengarkan suara Tuhan dengan bahasa juga Bapak Uskup dalam suratnya, semakin berbela rasa dengan mengisi kotak APP. Sehingga kotak APP itu adalah pengelolaan kepribadian kita yang suka dengar apa yang Tuhan minta dan juga mempersembahkan bahkan apa yang orang punya. Orang punya kebutuhan, keinginan, orang juga boleh persembahkan untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Belajar dari Bapak Abraham, dia mempersembahkan Ishak anaknya. Tetapi ketika Tuhan melihat keseriusan Abraham
dia ganti Ishak dengan anak domba. Dan anak domba itu simbolisasi juga nanti dengan anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka kalau orang datang di gereja ini, kita juga diharapkan punya iman dan ketakwaan untuk bersatu dengan anak domba Allah, sehingga persatuan kita dengan anak domba Allah membuat kita juga ikhlas berkorban. Sehingga pekerjaan-pekerjaan bakti yang kita buat bukan karena ketakutan, bukan karena sungut-sungut, tapi karena datang dari keikhlasan untuk berkorban, belajar dari Sang Yesus yang berkorban untuk keselamatan kita. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Kasih terusan dia. Jadi kalau kita menjadi orang Katolik yang sejati, rela berkorban, bukan cuma suka mengorbankan orang lain. Amin. Rela berkorban. Maka kalau orang rela berkorban, dalam sosialisasi animasi APP, kita juga diharapkan belajar dari janda miskin. Dia mempersembahkan semuanya untuk Tuhan, seluruh hartanya, seluruh kepunyaannya, karena prinsip maksimalitas dan ketulusan. Sehingga jangan cuma formalistis dan minimalistis. Kong prinsip, baik kita ada kasih, baik kita ada datang. Itu prinsip minimalistis, formalistis. Tapi masa puasa ini mengajarkan kita untuk rela berkorban karena ketulusan, rela berkorban karena sebuah pandangan ke depan dan luas untuk sebuah kemajuan. Maka tema APP tahun ini membangun ekonomi yang berbela rasa, karena kita juga punya pandangan ke depan. Bahasa saya terampai kehidupan, kalau Tuhan berkenan, kalau saya Tuhan berkenan sampai 70 tahun, masih ada 16 tahun lagi ke depan yang kita harus isi. Karena saudara kata ulang tahun toh. Jadi kalau Tuhan berkenan 70 tahun kurang 16 tahun. Maka isi baik-baik. Sehingga jangan cuma bawa foya-foya sesadiki mabok. Mabok kong selfie TikTok, tak-tok. Mar kosong DP pekerjaan. Nggak pernah ikut dia boleh di kerja bakti. Mar kalau dia selfie, buat TikTok di medsos, bukan main, bukan buatan. Saudara-saudara yang terkasih, masa puasa adalah juga masa kita belajar berkorban, bukan mengorbankan orang lain. Maka saya selalu bilang, mari kita peduli dan bekerja sama. Aplikasi aksi puasa pembangunan adalah juga peduli dan bekerja sama dalam ketulusan, belajar seperti Bapak Abraham dan janda yang miskin. Karena apa? Paulus memberikan kesaksian. Apakah yang boleh memisahkan kita dari cinta Kristus? Kalau orang benar-benar yakin akan cinta Kristus, kita akan berbahagia melakukan sesuatu yang menurut orang lain, orang yang cinta dunianya tidak ada guna. Apa ada guna orang kerja di Pinantik? Tapi orang beriman tetap yakin, saya bekerja karena saya percaya dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Maka kita orang selalu simbolisasikan lewat devosi jalan salib. 14 kali kita selalu berlutut, kami menyembah engkau ya Kristus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Semoga tanggal 10 Maret salib suci Yesus di Watu Pinantik boleh bertakhta. Dan kalau dia bertakhta, yakinlah dengan salib suci Yesus kita akan diselamatkan. Tetapi orang-orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang bergerak menuju tinggal bersama Yesus, orang yang mendengarkan Yesus, dan orang yang suka mempersembahkan yang terindah, mulia, dan berharga untuk Yesus. Dan Yesus pasti akan membalas
kebaikan-kebaikan orang demikian dengan kata, sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Semoga kita mampu berkehidupan demikian. Amin.